Dalam kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang false positif dan false negatif dalam artificial intelligence dalam teknik sipil. Kalau kita lihat dalam teknologi kecerdasan buatan beberapa hari terakhir, ada salah satu teknologi yang mengangkat tentang false negatif yang akhirnya menyebabkan salah menentukan tersangka. Nah, ini menjadi menarik untuk kita bahas dalam kecerdasan buatan dalam teknik sipil. Nah, false positif dan false negatif ini sebenarnya bukan istilah yang baru bila kita melihat atau menilik penyelenggaraan dari tes swab test yang lalu. Di situ banyak rekan-rekan yang memiliki tes yang berbeda dengan hasil yang diharapkan. Maksudnya yang diprediksi dia positif tetapi ternyata negatif, ataupun sebaliknya yang sebenarnya negatif tetapi mentionkan sebagai positif. Nah, ini apa yang terjadi? Ini yang dinamakan dengan statistik, yakni membandingkan antara kondisi real yang ada, kemudian dibandingkan juga dari hasil tes yang dilakukan. Jadi ada test result and dengan actual status. Nah, dari actual status ini ada kondisi yang terinfeksi dan tidak terinfeksi. Kemudian dari hasil tes menunjukkan dari hasil positif dan negatif. Kalau dilihat dari warna yang warna orange ini, true positif, dia berarti fix, dia positif dan memang terinfeksi. Kalau dikatakan false negatif, jadi false negatif, jadi dia dianggap negatif tetapi sebenarnya positif, jadi dia negatifnya false. Kemudian kalau false positif, dia menganggap bahwa hasil tesnya positif tetapi pada dasarnya dia tidak not infected atau tidak terinfeksi. Dan kalau true negatif berarti dia memang tidak terinfeksi dan hasilnya pun memang negatif. Nah, kondisi seperti ini untuk dunia kesehatan ya. Jadi akurasinya itu dibutuhkan sangat tinggi. Jadi di sini disampaikan the COVID-19 swab test is highly specific but not as sensitive. Nah, ini yang terjadi bila pengujian tentang statistik. Jadi diuji tentang sensitivitasnya dan spesifikasinya. Nah, bagaimana dengan topik kita pada kesempatan kali ini? Kita membahas tentang kecerdasan buatan. Nah, salah satunya yang sangat viral beberapa pekan terakhir adalah tentang face recognition. Kalau dari pengertiannya, ini adalah a technology capable of matching a human face from a digital image or a video frame against a database of faces, typically employed to authenticate users through ID verification services, works by pinpointing and measuring facial features from a given image. Nah, ini yang menarik di sini adalah face recognition ini sendiri itu tidak langsung dia mendeteksi wajah. Kemudian dia bisa menyimpulkan, oh ini wajah A, ini wajah si B. Tetapi harus dicocokkan dengan a digital image or a database of faces. Jadi dia punya database di situ, dia punya given image di sana, di mana ada membandingkan dari sebuah citra wajah ini dengan basis data wajah yang dimiliki. Kemudian dicocokkan apakah cocok tidak dengan citra masukan tersebut. Nah, artinya apa? Dalam kita bicara konteks kecerdasan buatan, komponen mendeteksi wajah ini harus memiliki big data tentang referensi dari ini digital image atau database of faces tadi itu, supaya dia menentukan oke, berarti ini wajah yang dimiliki oleh A atau B. Nah,
metode atau teknologi yang berhubungan dengan analisa wajah ini merupakan pengembangan dari teknologi biometrik. Nah, kalau kita melihat apa yang dilihat di sini, ini adalah namanya face processing. Jadi yang diandalkan adalah wajah. Face recognition ini hanya salah satu dari teknologi AI. Ada juga namanya face authentication atau menguji bahwa ini asli atau palsu sebuah wajah data yang sudah diinputkan sebelumnya. Jadi bisa menentukan, oh ini operasi plastik yang dibuat mirip sekali dengan yang bersangkutan, oh atau ini adalah teknologi deepfake yang sudah dirancang begitu canggihnya. Dan ada teknologi namanya face authentication. Kemudian yang ketiga adalah ada juga namanya face localization. Dia bisa mendeteksi wajah, tapi dalam sebuah gambar. Jadi ada gambar, oke, ini adalah face localization ada di daerah sini gitu. Kemudian ada juga namanya face tracking. Jadi memperkirakan lokasi suatu wajah di dalam video secara real time. Jadi kalau saya sering lihat itu ada di film-film CSI di situ, atau film FBI atau film detektif, itu biasanya sering menggunakan face tracking untuk memperkirakan wajah itu dalam real time. Oh ini wajahnya siapa, atau image yang lainnya gitu. Yang lainnya adalah facial expression recognition. Jadi itu udah lebih dalam lagi ya, yang dikenali bukan hanya wajahnya saja, tapi berikut dengan ekspresinya. Nah, kalau penelitian itu sedalam yang dimiliki dan seluas data yang diulas, jadi kita bisa melihat bahwa tantangan ini membutuhkan data, kemudian olah, kemudian tahapan-tahapan supaya cara kerjanya sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi pada dasarnya satu, jelas teknologi ini akan mendeteksi wajah. Kemudian yang kedua, dia akan melakukan penjajaran, ini dibuat seperti ini dan diukur dengan katakanlah program yang dibuat. Kemudian direpresentasi dan dicocokkan, misalnya dengan data, ini istilah data 2D ya, ini kan data 3D, dicocokkan apakah ini menggunakan titik-titik ini simetri dengan data yang dimiliki. Kemudian diverifikasi atau diidentifikasikan apakah ini cocok atau tidak. Kemudian terakhir langkahnya adalah analisis tekstur wajah. Jadi ini udah lebih spesifik lagi untuk meningkatkan akurasi dari hasil pencocokannya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ternyata hasil dengan teknologi yang tinggi pun bisa salah gitu. Nah, salahnya sekali lagi kalau tadi memperhatikan dengan yang disampaikan bahwa kuncinya adalah tidak hanya mendeteksi tetapi juga menganalisis gitu. Jadi dia punya data bank dengan data yang banyak, demikian. Jadi ada false positif, ada true positif. Nah, lalu pembahasannya bagaimana gitu ya. Nah, jadi ada dua pembeda. Jadi ada kondisi yang terjadi, tadi kalau di presentasi sebelumnya adalah actual conditions ya. Kemudian di sini ada kondisi yang diprediksi, jadi hasil tesnya. Jadi prediksi kondisi positif dan prediksi kondisi negatif. Kalau diprediksi positif dan dia memang positif, jadi dia true positif. Kalau dia diprediksi positif tapi sebenarnya kondisi yang asli adalah dia negatif, jadi artinya false positif. Kemudian kalau kondisinya prediksinya negatif tetapi dia positif, artinya false negatif. Dan demikian juga kalau kondisinya adalah negatif kemudian kondisi yang ada juga negatif, ya true negatif. Nah, ini
pengertian ini harus kita miliki sebagai penelaah atau peminatan di kecerdasan buatan ini, karena hasil yang ada belum tentu menghasilkan hasil yang sesuai dari yang ada di real yang ada. Nah, bila kita belajar lebih jauh tentang kecerdasan buatan, salah satu program atau salah satu hasil yang diproduksi oleh NotFlux ini bisa kita gunakan sebagai referensi bahwa teknologi artificial intelligence ini wujudnya atau pengembangannya itu bermacam-macam. Yang kurang lebih dari ilustrasi ini lebih ke namanya image processing. Jadi dia mendeteksi sebuah gambar, kemudian dia akan merekognisi bahwa ini gambar milik siapa. Nah, kalau kita bahas salah satu persatu dengan cepat, yang pertama adalah face recognition with cloud. Nah, karena di sini ada kata cloud, berarti dia punya bank data yang sangat besar, jadi bisa membuat true positif yang lebih akurat. Kemudian people dwelling, jadi katakanlah dari kondisi kemacetan, kemudian ada kondisi penumpukan orang, dia bisa langsung mendeteksi. Kemudian ada face demography, ada crowd estimation, kemudian license plate recognition untuk mendeteksi plat. Ini plat dari misalnya ada sekarang saat ini melakukan adli atau penilangan gitu secara online atau secara elektrik gitu ya. Itu bisa tahu nih, oh kendaraan ini memiliki plat nomor sekian, itu kondisinya pajaknya mati atau tidak, pemiliknya siapa, itu bisa langsung ketahuan. Dan ini yang baru viral sekarang, yang nanti akan dibantu oleh asisten dosen Sakti untuk menjelaskan tugas hari ini, yakni ada vehicle speed detection. Di sini dia akan bisa mendeteksi kecepatan. Kemudian ini berhubungan dengan people demography and vehicle intrusion. Nah, teknologi itu menarik dalam arti membantu kita untuk menjadi lebih bijak dalam pengambilan keputusan, dan ini yang membuat saya pribadi tertarik untuk mengenalkan ke rekan-rekan sekalian tentang kecerdasan buatan. Di saat teknologi sudah ada di tangan, sudah ada di depan mata, keputusan kita sebagai anak muda untuk mempelajari sebagai proses kesiapan bahwa kita siap untuk menerima teknologi yang beragam dan cepat ini gitu. Kalau kita tidak gunakan secara cepat saat ini juga, kita pastinya tentu akan tertinggal dengan kemajuan teknologi yang ada di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Nah, kurang lebih teori atau penjelasan yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini di sini dulu. Nanti untuk tugas, kemudian diskusi dan lainnya akan dibantu oleh Sakti, asisten dosen untuk kecerdasan buatan kesempatan pada kali ini. Demikian, sekian, terima kasih.